Pada waktu musim penuaian anggur di daerah-daerah dingin, yaitu yang terkenal itu di Kanada. Bulan September, para petani anggur akan menuai anggur-anggur yang matang. Tetapi ada sebagian anggur akan ditinggalkan dan mereka dikhususkan untuk melewati sebuah musim dingin yang sangat hebat. Bahkan manusia pun tidak bisa keluar pada titik kedinginan di bulan November dan Desember. Sebenarnya bulan Desember ini anggur-anggur dingin ini sudah bisa dituai. Tetapi orang itu gak bisa keluar di bulan Desember menghadapi cuaca dinginnya. Jadi mereka anggur-anggur ini akan dituai di bulan Januari. Dan kalau lihat mereka nuai, anggur itu kalau dijatuhin ke box tuayan itu bunyinya pletok-pletok karena beku-beku dan seperti batu. Nah, mengapa anggur ini menjadi anggur manis dan anggur yang sangat mahal? Karena ternyata proses pembekuan itu tidak pernah bisa membekukan kemanisan. Jadi kalau saudara mau mengerti prosesnya gini, beli aja air kelapa, taruh di kulkas, dibekukan di freezer, dan setelah dia beku kayak es batu, keluarin. Dan setelah dia cair, saudara minum. Maka air kelapa itu akan luar biasa manis. Tetapi sisanya yang masih beku, biarkan dia mencair lagi dan saudara minum. Maka saudara akan merasakan sama seperti air tawar. Jadi proses anggur beku ini waktu dipres, yang keluar itu cuman kemanisan. Makanya ini kalau ditaruh di freezer, dia tidak bisa membeku. Seperti wine lainnya. Saya belajar ya, kenapa tiba-tiba satu pagi Tuhan bilang gini, anggur di musim dingin. Bagaimana kita bisa teriak lawatan kalau hati kita sebenarnya sudah mulai mendingin? Apa itu musim dingin? Menurut saya musim dingin buat tiap-tiap orang itu berbeda. Tetapi buat saya musim dingin adalah when you stop to love and to be loved. Ketika kita berhenti memutuskan yang di dalam ini, memutuskan berhenti mencintai. Dan berhenti dicintai. Ada angin-angin dingin atau musim dingin buatan sendiri. Yaitu ketika you don't get what you want. Apa yang menjadi desire hatimu dan kau gak dapatkan. Dan itulah musim dingin dalam hidupmu. Menurut saya itu musim dingin buatanmu sendiri. Dan di Matius dikatakan seperti ini. Satu hari akan tiba bertambahnya kedurhakaan di sekeliling kita. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan bicara soal the condition of without law. Ada dua orang yang kehilangan cinta di Alkitab yang bernama Yoab dan Salomo. Kita tahu Yoab itu mengikuti Daud pada waktu dia masuk ke Goa Adulam. Dan sebagian besar orang di Goa Adulam adalah orang yang lawlessness. Orang-orang dursila. Dan disitulah Yoab mulai mengikuti Daud. Dimulai dari hati yang sangat menyintai Daud dan mengagumi Daud. Tetapi perjalanan demi perjalanan mereka berdua, kita tahu ujung kehidupannya. Ada 3 pahlawan perang, ada 3 panglima perang. Yang pertama Yoab, panglima perang Daud. Yang kedua Amasa, panglima perang Absalom. Yang ketiga Abner, panglima perang Saul. Dan ketiganya tidak berhenti sampai di titik perkenanan. Kenapa? Menurut saya pada waktu mereka melewati musim dingin, pelan-pelan angin dingin itu berhasil membekukan hati mereka dengan
membuat mereka berhenti menyintai, dan yang lebih parah, berhenti memberi diri dicintai. Saudara kira itu mudah ya memberi diri dicintai? Tapi buat saya percaya sekali janji Tuhan bahwa dari air pembasuhan kaki akan keluar anggur termanis di akhir zaman. Dan karena itu pada waktu Tuhan berbisik anggur di musim dingin, saya tahu Tuhan akan menyediakan anggur terbaik, anggur termanis di musim dingin yang harus dilewati oleh anggur-anggur tertentu. Ada anggur-anggur yang akan dituai terlebih dahulu. Tetapi ada anggur-anggur yang akan dibiarkan melewati musim dingin. Bahkan manusia tidak sanggup keluar rumah untuk menuainya. Dan pada waktu diperas, air tidak bisa ikut. Yang ada hanya kemanisan dari anggur. Kenapa saya bilang Salomo kehilangan cinta? Kalau saudara perhatikan bagaimana cara dia berdoa. Dan hari itu pada waktu dia berdoa, hadirat Tuhan Shekinah, luar biasa kemuliaan kabut itu memenuhi Israel. Tetapi semua ucapan doa dia adalah seperti ini. Karena perjanjianmu dengan ayahku Daud. Karena engkau Tuhan Allah dengan ayahku Daud. Itu aja doanya sampai akhir. Maka dia sedang menarik turun semua yang dijanjikan Tuhan kepada Salomo. Seseorang yang bernama Daud melahirkan Salomo. Tapi seorang Salomo dalam segala kejayaannya melahirkan Rehabeam dan Yerobeam. Kenapa? Karena dia kehilangan cinta. Bahkan dia tidak sanggup melewati musim dingin. Karena itu dia cuma bisa nulis seperti ini di Kidung Agung. Dia cuma bisa nulis seperti ini. Sebab cinta kuat seperti maut. Dia cuma bisa bilang cinta kuat equal setara dengan maut. Dan dia cuma bisa bilang kegairahan gigih sama seperti dunia maut. Dia setarakan cinta dengan dunia maut. Tetapi bahkan Ruth orang Moab bisa berkata seperti ini. Kepada Naomi. Don't force me to leave you. Not even death itself is going to come between us. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita. Bagaimana Ruth orang Moab gak punya apapun bisa berkata. Dia ngerti dari nuraninya. Bahkan kematian tidak bisa menghampiri hubungan kita. Dan demikian yang ditulis Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Perjanjianmu dengan maut ditiadakan. Dan dunia orang mati tidak berlaku dalam hidupmu. Dan Paulus menuliskan dengan jelas cinta Yesus kita. Hai maut, di mana kemenanganmu? Di mana sengatmu? Sebab maut ditelan dengan mudah dalam kemenangan karena karya salib. Bahkan Salomo cuma bisa tulis sampai di titik love equal than that. Dan hari ini setiap hari kita minum anggur cinta Tuhan. Anggur yang berteriak, hai maut, di mana sengatmu? Saya tahu musim dingin akan datang. Karena Alkitab menulis juga tentang musim dingin. Tapi perhatikan baik-baik janji buat Indonesia. Markus 13 ayat 14 sampai 20. Apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Maka para pembaca Alkitab hendaklah perhatikan hal ini. Orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah gak punya waktu turun dan mengambil sesuatu dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu hamil dan orang yang menyusu bayi pada saat itu. Berdoalah. Tuhan bilang apa? Berdoalah supaya apa? Supaya semuanya jangan terjadi pada musim dingin. Saya mau kasih tahu ya, Indonesia
tidak punya musim dingin. Kenapa? Karena destiny bangsa kita adalah Daniel 12 ayat 1. Satu bangsa akan terluput dari masa kesesakan. Akan ada orang-orang yang akan melewati musim dingin. Dan orang-orang itu akan berdiri di hadapan Tuhan, menaikkan anggur termanis di akhir zaman. Dan itu akan menghentikan kesesakan yang akan menimpa bangsa-bangsa dari bangsa ini. Anggur di musim dingin bicara soal hati manusia yang mudah menjadi dingin. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal dalam hidup ini. Tapi bicara hati mendingin, hati Tuhan juga bisa dingin. Karena itu Alkitab berkata, Mazmur Daud menuliskan, siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Artinya Daud adalah orang yang mengerti menghadapi hati dinginnya Tuhan. Dan ada 2 orang yang hidupnya luar biasa ilahi, yaitu Daud dan Yakub. Dan mereka melewati banyak musim dingin. Menurut saya, Tuhan bicara sesuatu ke hatinya lewat Abisak untuk menghangatkan hatinya kembali. Dan setelah dia mendapat Abisak, Adonia menaikkan diri, Batsheba menghadap, barulah Salomo diangkat. Orang yang kedua, hatinya dengan jelas Alkitab tulis. Dikasih tahu ke dia, Yusuf masih hidup Yakub. Papa Yusuf masih hidup. Dan dia berkuasa di atas istana Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Sebab ia tidak mempercayai anak-anaknya. Tetapi ketika mereka menyampaikan segala perkataan Yusuf, mereka hatinya tetap dingin. Tapi waktu matanya melihat kereta yang dikirimkan Yusuf, Alkitab berkata, the spirit of Jacob revive, warm, and life return to him. Tiba-tiba waktu dia lihat kereta dari orang yang sangat dia cintai, tiba-tiba roh kehidupan punya jalur untuk masuk ke hatinya lagi. Di tengah sesuatu yang sangat ilahi, kita ini debu dan membutuhkan yang jiwani. Ketika di dalam keilahian, di dalam perang kita bunuh kejiwanian kita. Kita bunuh kejiwanian kita. Tiba-tiba tanpa sadar, hati pun mendingin. Ini 2 orang kurang ilahi apa? Dan kenapa sampai di titik ketika mereka tua, hawa dingin ini bisa masuk ke hatinya. Dibilang Jacob heart begin to stop beating. Tapi waktu matanya sering 1 kali tatap aja. 1 kali tatap, bayangin ya. 1 kali tatap, hati yang puluhan tahun dingin. 1 kali tatap, roh kehidupan masuk punya jalur ke hatinya dan membangkitkan dia kembali. Sehingga dia tidak mati dengan hati dingin. Kebekuan dan kedinginan akan mulai mendekat. Dia mengenali hati yang mulai menyukai, menjadi dingin dengan memutuskan berhenti mencintai dan membiarkan diri berhenti dicintai. Hati Tuhan bisa dingin, ini yang sangat kita takutkan. Kalau hati kita dingin, dengan mudah Tuhan bisa membangkitkan hati kita. Tetapi jika hatinya menjadi dingin, saya tidak tahu apakah ini kebetulan, apa memang, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Pada waktu peristiwa penyalipan, tiba-tiba setelah di Taman Getsemani selesai, musim berganti musim dingin. Mengapa? Karena ditulis di Alkitab bahwa Petrus
mencari kehangatan dari perapian yang dibuat para tentara Romawi. Hari itu memasuki musim dingin. Hanya seorang wanita yang tahu bagaimana mengecup Tuhan supaya hatinya tetap hangat. Di tengah rejection yang luar biasa, ada seorang wanita yang kita sudah dengar ribuan kali firman-Nya. Dia tahu untuk membuat hati Tuhan tidak mendingin dengan kecupan dan ciumnya di kaki Tuhan. Ada Daud yang tahu menceritakan tentang bagaimana cara mencium Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tahu bagaimana menghangatkan hati Tuhan di musim dingin datang. Kembali ke ayat pertama dikatakan bahwa pada waktu bertambahnya kedurhakaan, hati kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan pada waktu melihat umatnya menjadi dingin, apakah hati Tuhan tidak mendingin pelan-pelan? Dan menurut saya, walaupun Mahanaim tidak mungkin terkenal Mahanaim itu manis. Mahanaim manis loh orangnya gitu. Mahanaim manis. Sama seperti yang ditulis di Kidung Agung soal apple. Mahanaim penuh dengan sweet promises of grace that sustain us. Dalam kitab Ibrani dikatakan, oleh iman kita menarik semua janji Tuhan dari pendahulu kita dan akan digenapi di masa kita. Itulah apple, the sweet promises of grace that sustain us. Oke, slide-nya, tolong slide-nya. Ya, hari ini Tuhan cuman mau. Hari-hari ini waktu Tuhan bilang berikan sebuah rasa. Saya kutip sebuah ayat yang Ibu In kasih dan saya baca dan luar biasa di dalam Matius 5 ayat 13. Di dalam terjemahan dikatakan gini, kata Yesus, biar aku memberitahu untuk apa engkau ada menjadi garam yang memberi rasa Tuhan di bumi ini. Jika engkau kehilangan keasinanmu, bagaimana orang mengecap keilahian, engkau telah kehilangan kegunaan dan engkau akan berakhir di tempat sampah. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau. Seberapa kita memberikan rasa keilahian. Seberapa kita menjadi garam yang memberikan rasa Tuhan. Karena sekali lagi di tahun ini mulut kita, bibir kita berbicara sangat luar biasa. Karena kenapa? Ini tahun penciptaan. Tuhan bilang ini tahun penciptaan. Mari mempelaiku, dikatakan jalan bersamaku. Ayo kita buat musik. Ayo kita buat lagu yang luar biasa. Satu lagi saudara, kesaksian. Bagaimana saya tidak fokus. Bagaimana gak fokus sehingga tidak bisa berkonsentrasi. Satu hari saya pelayanan ke Semarang saudara ya. Dengan pemimpin saya sekali lagi ya. Ya luar biasa, terima kasih ya. Saudara percayalah kalau sampai Tuhan itu dingin terhadap kita. Itu gak enak, jangankan Tuhan, pemimpin kita dingin sama kita aja, aduh rasanya Tuhan, tolong Tuhan. Itu gak enak. Ya, satu hari saya pergi ke Semarang saudara ya. Saudara tahu ya di Semarang kita pelayanan, hari itu saya pergi dengan Ibu Ruth, Bapak Brojil, dan Kak Olvi ya. Hari itu kita pelayanan ke Semarang dan saudara tahu bagaimanapun Semarang itu punya kenangan ya saudara, sotonya ya saudara ya. Jadi hari itu sotonya itu punya kenangan yang luar biasa. Ya selain perjanjian dengan Tuhan pastinya ya. Tapi soto itu punya kenangan sehingga akhirnya terjadi sebuah pembicaraan di soto. Dan kita menikmati sotonya sangat luar biasa. Dan singkat cerita ada sebuah pembicaraan, oh berapa jam untuk nyampe dari Semarang ke Bekasi. Oh sekarang cepat. Dan tiba-tiba ada ibu yang bilang gini, oh sekarang kalau ke Semarang itu, ke Jakarta itu jauh lebih enak. Lebih enak naik mobil ketimbang naik pesawat. Naik pesawat ya belum nunggu lagi boarding dan segala macam. Dan kita mesti datang 2 jam sebelumnya dan segala macam. Waktunya terlalu banyak. Tapi kalau naik mobil kita bisa tempuh dalam waktu 4 jam.
ya bisa sengebut-ngebutnya 3 jam ya saudara ya. Benar bisa. Tanya aja Ibu Ruth beneran. Saya nggak bercanda saudara ya. Ya bisa, ya itulah saudara ya. Dan singkat cerita waktu kita sedang asik menikmati ya kita saudara, pandangan kita mengalihkan fokus kita, konsentrasi kita. Jadi hari itu karena menikmati sebuah soto dan singkat cerita yang terjadi ibu-ibu, ada satu ibu hamba Tuhan dia cuma bilang gini, iya cepat tapi hati-hati dengan ban katanya ya. Dengan singkat cerita karena ibu itu fokus dengan ban, tapi kita nggak konsentrasi. Kenapa? Kita menikmati soto. Dan singkat cerita akhirnya kita naik mobil, hari itu saya yang nyetir saudara ya. Dan kita masuk ke tol dari Semarang ke Jakarta. Dan di tengah sebuah kecepatan yang cukup tinggi ya, saya bawa mungkin 160-170. Kecepatan cukup tinggi. Dan waktu saya bawa cukup tinggi, kecepatan sangat cukup tinggi, tiba-tiba apa yang terjadi di tengah, di tol Cipali, bannya meledak saudara. Dar gitu kan. Dan anehnya untung saya nggak terlalu panik. Biasanya kalau orang panik itu bisa banting setir dan akan mengalami mobilnya bisa kebalik. Dan saya tahu itu malaikat Tuhan dan Tuhan masih bermurah hati buat setiap kita. Dan singkat cerita mobil kita lihat, waduh bannya sudah pecah. Dan akhirnya singkat cerita kita ingat, oh iya ya tadi ibu tadi bilang ban. Kita lupa ngurapin ban, aduh Tuhan minta maaf. Artinya apa? Waktu ibu itu fokus dengan ban, saya tuh gak punya yang namanya konsentrasi. Karena kenapa? Ada sebuah pemandangan, ada sebuah hal di depan saya yang mengalihkan. Artinya apa? Banyak hal yang akan mengalihkan kita. Waktu Tuhan sedang fokus kepada mempelainya, seringkali kita tidak cukup punya kesanggupan untuk berkonsentrasi. Dan sehingga mengakibatkan sebuah ban yang pecah. Dan waktu ban pecah akhirnya di tengah itu kita bersyukur Tuhan ampuni, ampuni. Dan di tengah terik matahari itu siang bolong saudara. Dan kita bilang ini, ya anggap aja kita jemur. Kita masih bilang anggap aja kita jemur saudara ya. Saya bilang aduh Tuhan tolongi. Dan singkat cerita kita ganti ban serep. Karena saya takut, saya ngeri. Akhirnya saya turunkan kecepatan di 140 saya bawa ya. Saya bawa itu Cipali udah mau nyampe Cikampek. Dan ternyata nyampe di Cikampek kita lihat ada ban terbang. Dan tiba-tiba di belakang saya Pak Brojil, ih ban siapa itu? Masih bilang ban siapa saudara? Ban siapa itu? Saya juga bingung, ih ban siapa? Saya juga sempat berpikir itu ban siapa? Dan terjadi akhirnya apa? Mobil duk. Ternyata ban serep yang kita pasang itu kelepas dan terbanglah ke udara. Saudara, buat saya ini waktu Tuhan fokus. Please, konsentrasi. Dan singkat cerita apa yang terjadi, sejujurnya saya merasa bersalah saudara, udah ini mobil Pak Broji lagi, dibilang Tuhan ini seberapa mahal ini ya Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong Tuhan. Saya masih bilang ini Tuhan ini kan bukan salah saya, masih bilang gitu lagi saudara. Saya masih bilang ini bukan salah saya. Saudara itulah kedegilan hati manusia seringkali mengalihkan sebuah fokus Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan singkat cerita ada ban terbang. Dan anehnya ban terbang itu saudara ya, ban loncat. Waktu ban loncat itu puji Tuhan itu bannya gak kebalik seperti ini. Bayangin saudara kalau di tengah tol dia kebalik seperti ini, ada kecepatan tinggi dari belakang mobil, maka mobil bisa kebalik. Dan hari itu ban itu ya dengan tromol besi. Saudara jadi di dalam ban itu ada tromol besi. Dan anehnya ban itu tiba-tiba jatuh dan menggelinding ke pinggir dengan sangat baik. Mendarat dengan sangat luar biasa. Tanpa mencelakakan mobil-mobil yang di belakang. Dan saya waktu lihat ini ban, ini tromol, mereka sebelahan berdua. Saya bilang, saya kan ngambil dan itu ban itu terpantal cukup jauh. Dia gelinding cukup sangat jauh, saya ngambil aja perlu effort. Saya ngambil aja perlu tenaga. Udah tromolnya besinya panas, tangan saya tuh melepuh saudara, karena saking panasnya. Tapi waktu saya belajar, waktu Tuhan sedang fokus kepada mempelainya, waktu Tuhan sedang fokus kepada gerejanya, seringkali ketidakmampuan kita untuk berkonsentrasi dan menangkap apa yang Tuhan mau. Dan seringkali juga begitu, waktu pemimpin ngomong apa, maka saya nggak sanggup untuk berkonsentrasi, saya tidak dapat sebuah perenungan, saya tidak dapat sebuah rema, sebuah perjalanan sehingga membuat apa? Terputus. Karena kenapa?
ketidakmampuan saya untuk berkonsentrasi waktu sedangkan Tuhan sedang fokus kepada mempelainya, kepada gerejanya. Artinya apa? Tahun ini seberapa kita bisa beri rasa yang ilahi. Cuman masalahnya kita cukup bisa fokus gak sama Tuhan. Kita bisa cukup punya konsentrasi gak sama Tuhan. Dan yang slide selanjutnya saudara ya. Slide-nya cuma sedikit doang ya. Slide selanjutnya adalah rumah saudara. Dan ini juga saya artikan sebagai maligai. Ya, tenda kediaman Tuhan, tempat Tuhan tinggal. Salah satu untuk kita bisa konsentrasi, kita harus duduk diam dan menikmati Tuhan. Cuman masalahnya banyak setiap kita terjebak di sebuah area. Dan saya cuma bilang gini, seringkali kita itu hampir tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan Dia ingin mengecup kita. Dia ingin berjumpa dengan pribadi kita, cuman masalahnya kita terlalu banyak berada di sebuah area public worship. Dan sedangkan Tuhan ingin menyatakan hatinya, sesuatu yang sangat dalam waktu kita punya perjalanan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya mau baca saudara cukup mendengar saja. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Di terjemahan lain gini, ada satu tempat rahasia, private place yang disediakan bagi para pencinta Yahweh yang setia dikatakan, di mana mereka akan duduk di dekatnya dan menerima rahasia-rahasia dari janji-janjinya. Jadi tahun ini ayo balik lagi ke hati Tuhan. Masuk lagi ke rumah Tuhan. Masuk lagi ke maligainya. Berjumpa dengan maligainya. Saudara untuk pelajaran maligai saudara boleh lihat di YouTube. Waktu itu Bapak Randy cukup luar biasa ya. Menjelaskan tentang arti maligai. Ya bagaimana ada maligai kerja, maligai keintiman segala macam. Ya saudara tinggal lihat aja di YouTube. Jadi tahun ini bagaimana Tuhan mau sebuah hubungan dengan Tuhan yang tidak terputus. Masuk ke sebuah tempat, ke sebuah private. Artinya apa? Dia Tuhan yang akan memberikan rahasia-rahasia dan janji-janjinya. Karena kenapa? Ada sebuah ayat. Dan setiap kali saya baca ayat ini, saya bilang, ya Tuhan, tolongi aku yang seringkali membuat sebuah drama. Di Matius 6 ayat 6 di terjemahan The Message katakan gini, inilah yang aku mau kamu lakukan. Carilah tempat yang sunyi dan terpencil, sehingga kamu tidak akan tergoda untuk bermain drama di hadapan Tuhan. Berada di sana dengan dirimu yang sesederhana dan sejujur mungkin, fokusmu akan mulai berpindah dari yang awalnya tentang dirimu menjadi tentang Tuhan. Dan kamu akan mulai merasakan anugerahnya. Jadi saudara tahu, kita gak pernah bisa menyajikan sebuah anggur yang manis. Cuma Tuhan bilang gini, engkau akan merasakan anugerahnya. Engkau akan merasakan anugerahnya. Karena sejujurnya anugerahnya dan belas kasihannya yang akan membawa kita terus ada di maligai dan di ruangan itu. Amin. Karena sejujurnya kita gak pernah bisa kok. Kita gak pernah bisa. Tapi saya tahu anugerahnya memampukan setiap kita. Oke, yang terakhir saudara, slide yang terakhir. Ya, seringkali kita selalu banyak memikirkan sebuah perkara-perkara di bumi. Sebuah perkara-perkara yang membuat kita akhirnya terhenti. Jadi seringkali akan banyak hal mengganggu pandangan kita ke Tuhan. Karena kenapa? Seringkali kita cuma memikirkan perkara-perkara yang dunia. Sedangkan yang Tuhan mau dari sisi Tuhan, Dia sedang fokus ke sebuah masa di mana kita menjadi orang yang ilahi. Kita menjadi orang-orang yang supernatural. Cuman masalahnya kita terlalu banyak fokus kepada hal-hal yang dunia. Kita bahkan seringkali kita mencintai pelayanan lebih daripada mencintai Tuhan. Kita lebih baik mencintai nama baik lebih daripada mencintai Tuhan. Dan saya cuma bilang saudara, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan dikatakan fokus kepada hal-hal yang di atas, hal-hal yang surgawi.
Dan hari ini Tuhan cuma bilang bahwa dari sisinya dia ingin membangkitkan sebuah pasukan para mempelainya. Cuman dari sisi kita bisa gak kita konsentrasi? Kita bisa gak konsentrasi dengan Tuhan? Dan saya percaya itulah yang memampukan kita. Anugerahnya yang memampukan setiap kita. Saudara, dan kita mulai dari yang kedua, Yeskiel. Saudara, open heaven terjadi saat Tuhan menyatakan diri. Tapi saat Tuhan menyatakan diri sekaligus dia mengutus. Seperti tadi yang saya bilang. Tuhan menyatakan diri tidak buat saudara diam dan buat saudara nganggur. Tuhan menyatakan diri buat saudara diutus. Ayatnya berkata, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat. Ya. Dan ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kedar, terbukalah langit. Dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Begitu kelihatan gambar kemuliaan Allah. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara dia berfirman, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Saudara, diawali dengan penyembahan. Sujud, duduk, diam di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu open heaven mulai terjadi, maka Tuhan berkata, bangun dan berdiri. Bangun seperti Rut. Saudara, Rut tidak cuma duduk diam dan nunggu belas kasihan. Rut berkata, aku akan ambil celai demi celai. Saudara, pada waktu Rut harus datangi Boaz dan pegang kakinya. Bangun dan berdiri. Saudara, ada banyak orang berkata begini sama saya. Bu, saya tidak dengar firman Tuhan. Tidak dengar perintah Tuhan, tidak digerakkan Tuhan. Tuhan bilang mau digerakin apa lagi? Firman sudah banyak, kesaksian sudah banyak. Tapi kalau saudara mau dapat rema, loh tadi Tuhan bilang gini, bangun berdiri, aku mau bicara, betul enggak? Jadi bangun dulu enggak? Bangun dulu. Berdiri dulu enggak? Berdiri. Banyak orang saudara di dalam ini enggak pernah bangun. Di dalam masih terus dengan keletihan, kemarahan, kesedihan. Saudara, bangun beda sama berdiri. Bangun itu buka mata, melek, ya itu bangun. Kalau berdiri tegak, kuat. Saudara, ada banyak orang tidak pernah bangun. Dia dengar firman tapi tidak melek. Seperti yang tadi Pak Joni bilang, kalau ditanya saya ngalamin ribuan. Saudara. Keputusan untuk kuat. Keputusan untuk bangun. Keputusan untuk terus lari dan berjalan. Sesungguhnya bukan tergantung Tuhan. Saudara. Saudara. Kita lihat yang selanjutnya. Saudara, Yesaya 64 ayat 1 sampai 5. Koyakkanlah langit dan turunlah ya Tuhan. Buatlah gunung-gunung bergoncang di hadapanmu dan segala bukit hancur meleleh. Nyatakan kuasamu kepada musuh-musuhmu. Saudara, kita baca yang kuning-kuning aja. Ya. Seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menantikan dia. Engkau datang menolong orang yang sedang dan senang melakukan kebenaran. Orang yang mengingatkan engkau di jalan-jalanmu. Engkau menyongsong orang yang jujur dan hidup menurut kehendakmu. Ya, saya mau terangkan ini saja pelan-pelan. Saudara, yang pertama Tuhan itu akan turun. Pada waktu open heaven, Tuhan turun, Tuhan selesaikan masalahmu. Amin.
Seperti yang tadi Pak Leo bilang, gak ada, mungkin udah gak ada jalan. Mungkin udah gak ada masa depan. Mungkin udah tidak ada saudara kekuatan. Tapi begitu Tuhan turun, selesai dan saya mau bahas satu demi satu supaya saudara sedikit banyak menangkap. Saudara, yang pertama adalah seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Nah, saudaranya orang berpikir tuh gini ya, kalau menantikan Tuhan tuh diem. Terus teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ternyata dalam bahasa aslinya, menanti-nantikan itu gak begitu. Menanti-nantikan, tolong Bu Nike. Ya. Saudara ya, saya begini, masukkan tangannya. Nah ini arti menantikan Tuhan. Terus kemana saya pergi, gak dilepasin. Terus kalau saya pergi, ya anggap saya pergi ya, jangan lepaskan ya, tarik. Saudara, dia gak mau. Bahkan saya coba melepaskan, saya bilang dia akan coba tangkap. Nah ini artinya menanti-nantikan. Bisa mengerti? Saudara, bahkan ya menanti-nantikan itu sampai begini. Saya dorong, dia datang lagi. Saya bilang pergi, ya dia datang lagi. Nah ini arti menanti-nantikan. Dalam bahasa Ibrani, saudara bisa ngerti? Saudara, sampai akhirnya. Ya, terima kasih Bu Nike. Nah ya, sampai akhirnya terpilin seperti kepangan. Nih, kepangan, saudara ya. Nih. Ya. Ini menanti-nantikan Tuhan. Jangan yang di sininya ya. Yang di sini. Kepangan. Saudara percayalah ya, membuka kepangan ini enggak cepat. Susah dan lama, saudara. Tapi menanti-nantikan Tuhan seperti ini. Mengepang ini enggak cepat. Saya berdoa saudara mengerti. Itu dalam bahasa aslinya. Dan banyak orang tidak pernah mau untuk menanti-nantikan Tuhan seperti itu. Contohnya siap hari itu ada perempuan yang dibilang begini, diam, dia teriak, Yesus, Yesus. Murid-muridnya datang, diam, Tuhan mau ngajar, Yesus. Yesus jalan, yang ngikutin. Yesus jalan, dia ngikutin. Saudara, sampai akhirnya Yesus berhenti dan bilang begini, nggak layak kasih roti ke anjing. Saudara, kemudian ayatnya berkata, engkau datang menolong orang yang senang melakukan kebenaran. Saudara, kebenaran itu dalam setiap hal, itu adalah reaksi kita. Banyak orang berpikir kebenaran itu firman Tuhan. Tapi kebenaran itu reaksi day by day. Melakukan kebenaran itu seperti ini. Saudara disakiti, saudara nyimpen dendam, itu saudara melakukan dosa. Bisa mengerti? Tapi begitu saudara disakiti, saudara lepaskan pengampunan. Saudara melakukan apa? Kebenaran. Saudara ini gak ada duit. Saudara nyuri, saudara namanya melakukan dosa. Saudara gak punya duit, saudara bilang gini, terima kasih Tuhan. Waktunya puasa. Saya tahu ini waktunya saya cari engkau. Baca Alkitab, puasa. Dan ini biar jadi tanda cintaku. Ini namanya melakukan kebenaran. Saudara yang muda, didekatin orang, cantik, ya menawan. Tapi bilang begini, jangan terlalu rohani lah. Ya, jangan pelayanan. Kalau lo gak pelayanan, gue mau jadi pacar lo. Nah, kalau saudara melakukan kebenaran, saudara berkata apa?
Saya pilih Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya. Saya akan tutup terakhir, saudara. Dia berkata, yang hidup menurut kehendak-Mu. Ya. Saudara, ada banyak orang. Dia selalu pilih kehendak-Ku. Jodoh pilih yang kita mau. Di mana pilih yang kita mau. Sekolah mana pilih yang kita mau. Dan saya mau berkata, kalau saudara mau lihat open heaven dalam seluruh hidupmu, pilih yang Tuhan mau. Saudara, saya mau ngajarin hal yang paling simpel buat setiap saudara. Seperti yang papa saya tanamkan berkali-kali dari sejak saya 3 tahun. Saudara, dari sejak umur 3 tahun, ayah saya selalu bilang begini, tanya Tuhan. Saudara, dan hari itu saya bilang, tanya Tuhan itu bagaimana? Papa saya bilang ini, tanya Tuhan. Nanti kamu bisa rasa lewat mimpi, lewat firman, lewat mujizat, lewat hatimu. Tanya Tuhan. Saudara, dan itu adalah pelajaran saya umur 3 tahun. Jadi kalau saya mau melakukan apapun, saya berdoa, Tuhan boleh enggak? Kalau enggak boleh, tolong buat saya deg-degan. Itu cara saya pertama kali tanya Tuhan. Saudara, dan setiap kali saya mau lakukan sesuatu dan hati saya deg-deg, saya tahu enggak boleh. Saudara, kemudian saya mulai tanya lagi dan saya bilang, Tuhan kasih mimpi. Kalau saya enggak boleh. Kasih firman. Saudara, seperti yang saya sering cerita, saya tuh nakal, saya bukan orang sempurna, bukan orang istilahnya alim. Saya keturunan titik-titik atau saudara ya, tetes darah. Dari opa saya suka main perempuan. Saudara, kakek buyut saya juga begitu. Kemudian papa saya juga begitu. Jadi saya tuh umur 3 tahun sudah naksir orang. Umur 3 tahun, bayangin saudara. Yang pertama kali saya taksir adalah guru sekolah minggu saya. Saudara ya, itu pertama kali saya taksir. Jadi saya ini bukan anak innocent yang gak tahu apa-apa ya. Saudara, dan umur 9 tahun, saya benar-benar ditaksir dan menaksir. Saya benar-benar saudara pengen pacaran. Mungkin orang bilang begini, Bu umur 9 tahun masa pengen, beneran udah pengen pacaran. Udah gak tahu kenapa ya. Saudara, tapi saya bilang lagi, tanya Tuhan. Dan saya tanya, Tuhan tolong. Tolong kasih saya mimpi atau kasih saya firman. Saudara, dan tiba-tiba saya bilang, saya gak akan pacaran sebelum kau kasih saya mimpi atau firman. Saudara, itu di kebaktian, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan itu datang ke saya dan ngomong begini. Ini pesan Tuhan buat engkau. Padahal saya umur 9 tahun. Kamu tidak boleh pacaran, tidak boleh pergi berdua dengan pria sampai usia 18 tahun. Saya langsung lemas, matilah saya. Jadi gini-gini saudara, saya kudus tak bercacat celah saudara. Karena saya dikunci sama Tuhan dari sejak umur 9 tahun. Gak boleh pacaran, gak boleh pergi berdua sama pria. Saudara, sampai usia 18 tahun. Akhirnya saya tetap nakal, suka teleponan sama pria. Ya, suka prianya saya panggil ke rumah, ngobrol, tapi tetap tidak boleh pacaran. Dan tetap saudara, tidak saudara pergi keluar berdua. Sekali lagi ya, saudara bilang gini, Bu, apakah itu ibu suka? Enggak. Tapi saya memutuskan memilih kehendak Tuhan. Dari saya kecil sampai hari ini. Sekali lagi saudara. Bisakah kita memilih kehendak Tuhan? Tapi pada waktu saudara memilih kehendak Tuhan, kita tidak pernah kekurangan. Kita tidak pernah
pernah saudara ditinggalkan. Kita tidak pernah dibiarkan saudara. Saya mau berkata seumur hidup saya, bahkan yang tidak pernah saya bayangkan, saya mendapatkannya berlipat-lipat kali ganda. Saya bersyukur saya pernah naik Rolls Royce, saya pernah naik Bentley, saudara, saya pernah naik Alphard, saya pernah naik macam-macam. Walaupun bukan punya saya, tinggal naik kan lebih enak toh. Kalau punya sendiri tuh repot loh saudara. Ngerawatnya, parkirnya, repot. Saudara, semua restoran bagus. Saya sudah pernah rasain. Sampai kadang-kadang saya berkata, Tuhan, Engkau terlalu baik. Dan saya mau tawarkan jalan itu buat saudara. Saya mau tawarkan. Dan saudara bilang, itu Bu Ino. Itu janji Tuhan buat semua orang yang memilih kehendaknya. Itu open heaven yang no limit. Terbuka senantiasa buat kita. Sekali lagi, apakah kita bisa? Apakah kita bisa untuk masuk? Saya percaya saudara menangkap dan ambil keputusan. Maka separah apapun hidupmu, pada waktu engkau memilih kehendak Tuhan day by day, tiba-tiba engkau sampai di satu momen di mana open heaven tidak pernah tertutup dalam hidupmu. Mari Pak Leo tutup dengan sebuah penyembahan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Waktu saya mempersiapkan buat pagi hari ini, kita tahu kita ada di masa-masa mempersiapkan buat 5782 PB. Ada satu yang mendadak itu kayak nempel di saya. Mungkin saya bukan orang yang paling berkompeten bagikan ini. Tapi aneh gini, salah satu definisi atau kecupan yang Tuhan sediakan buat kita adalah, arti kecupan itu adalah salah satunya adalah memperlengkapi dengan senjata. Betul ya Bapak Ibu ya? Waktu saya berdoa gini, Tuhan taruh gini di hati saya. Ada senjata yang aku mau berikan buat kita hari-hari ini. Ada senjata yang kelihatannya tidak pernah kita sadari, tetapi itu sungguh powerful. Ada dua hal. Yang pertama, senjata yang bergerak di alam roh. Mari kita buka di 2 Korintus 10 ayat 3-6. Kita pasti sangat ingin punya ini dan semestinya memang ini bagian kita Bapak Ibu. 2 Korintus 10 ayat 3-6 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kita tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan gini, sekalipun kita hidup di alam natural, tetapi yang kita kampanyekan bukan kampanye menggunakan senjata manusia. Bukan saudara dan saya bawa rudal, bawa granat, bawa M16 dan sebagainya. Tetapi sejujurnya Bapak Ibu, sejujurnya banyak dari kita, mungkin kita sering perang, kita sering deklarasi, tapi nggak pernah tahu seberapa powerful setiap deklarasi, setiap iman Bapak Ibu, setiap kali kita memilih untuk tetap mempertahankan bangsa ini. Saudara tahu ini senjata akrilik?
Akriliknya mungkin nggak tajam. Tapi waktu saya lihat ada perjanjian di senjata ini. Ini yang dikatakan di 2 Korintus 10 tadi. Sanggup merubuhkan. Sanggup mematahkan, bahkan dikatakan gini. Dalam terjemahan lain dikatakan, senjata kita ini energized with divine power. Diberikan energi oleh kuasa ilahi yang efektif. Dismantle the defenses behind which people hide. Melucuti pertahanan, saudara. Saudara pernah dengar kata melucuti ya? Bayangkan gini, Goliat hari itu berhadapan dengan Daud. Di hadapan Daud, Goliat ini gak pakai senjata. Dan banyak dari kita sejujurnya, waktu kita perang, mungkin ada beberapa dari kita mulai tidak percaya, benar gak sih ngefek? Ngefek Bapak Ibu. Sangat ngefek. Dan hari-hari ini sekali lagi, Tuhan akan memberikan senjata-senjata yang baru, entah itu apa. Tapi yang penting adalah gini, senjata kita ini adalah dynamic, dinamis, dinamit, dan meledak-ledak istilahnya. Nah di sisi ini, sekali lagi saya cuma mengingatkan kepada Bapak Ibu, semua senjata profetik apapun yang Bapak Ibu dan saya pakai, itu senjata ilahi. Bisa sepakat gak dengan itu? Itu senjata ilahi. Mungkin saudara cuma pakai patok kecil gitu ya, tapi itu menahan bencana saudara. Saya belum dapat berkat. Doa saya buat pribadi belum dijawab, tapi minimal saudara, negara kita gak ada kematian. Gak ada bencana kematian. Itu udah berkat loh Bapak Ibu. Gak ada krisis ekonomi. Entah bagaimana. Bahkan ada prediksi mengatakan gini. Indonesia ini bakal jadi salah satu negara yang perekonomiannya salah satu yang tertinggi. Buat saya amin. Saya sepakat. Dan mari saudara, jangan pernah anggap remeh setiap kali kita berdoa. Setiap kali kita menahan dan sebagainya. Karena yang saudara dan saya pakai itu senjata yang jauh lebih powerful dari senjata militer apapun. Tapi mari percaya, buat saya gini, saya ini bukan yang cukup berani berperang. Tapi hari-hari ini, saya memutuskan nothing tulus lah Bapak. Nggak ada satupun lagi yang istilah gini. Saudara mau mempertahankan apa? Hari ini kalau bangsa kita misalnya kacau, saudara mau nyimpen duit sebanyak apapun nggak laku loh. Tapi mari lakukan, mari percaya gini. Bahkan Tuhan bilang gini, akan ada senjata baru pada saat nanti di tahun pebet. Mari percaya, saya nggak tahu senjatanya apa. Setiap pribadi mari mulai doakan dari sekarang. Saya nggak tahu. Bapak Ibu setiap kali doa perang kan kadang-kadang suka begini ya. Saya nggak tahu ya, semoga nggak ada. Misal gini, ini pilar. Pilar itu kan tenang. Saudara kalau iblis di depan muka nggak pakai tenang saudara, ya acak-acak gitu loh. Anggap ya, kadang-kadang gini, enggak, imam itu harus kudus banget. Loh, Tuhan itu yang menguduskan kita. Kadang-kadang kalau kita lagi nggak layak, kita nggak mau perang. Nggak bisa kayak gitu lagi Bapak Ibu. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain saudara, percayalah. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan manggil saudara dan saya. Untuk sebuah rencana besar yang dia harus genapi. Sebelum kita diangkat, lawatan itu harus terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebelum diangkat, lawatan itu harus terjadi. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Senjata yang dikatakan begini. Salah satu yang keren tuh begini. Kami siap untuk menghukum setiap jejak pemberontakan. Mari kita buka di 2 Korintus 6. 2 Korintus 6. Ini senjata juga Bapak Ibu. Percayakah Bapak Ibu ini senjata? Mari kita buka 2 Korintus 6. Saya mau ayat 7. Ayat 7 dikatakan. Dalam pemberitaan dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Kalau Bapak Ibu baca di atas ya, dari atas. Saya kan, Tuhan ini senjata apa gitu ya. Lalu Tuhan bilang, ayo baca di atasnya dibilang. Ayat 3 ya Bapak Ibu. Ini senjata yang Tuhan juga pengen kita punya Bapak. Selain gini, saudara mengaktifkan yang di roh, tapi ada senjata yang nempel di hidup kita. Dan ini juga sangat powerful. Dikatakan begini, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Amin Bapak Ibu.
Karena ini senjata. Bayangkan saudara lagi pahit mau hadapi iblis. Nggak bisa Bapak Ibu gitu. Anggap ya Bapak Ibu. Seringkali waktu engkau sedang pahit, engkau jadi nggak percaya kan. Waktu engkau kecewa, engkau jadi nggak percaya dan senjatamu yang nggak powerful jadinya sebenarnya. Tapi waktu dibilang gini, dalam kemurnian hati, kesabaran, dalam kasih yang tidak munafik. Sejujurnya seringkali kita munafik. Tapi waktu kita mau berani jujur, dibongkar dan membongkar diri sendiri ya, unboxing gitu istilahnya. Saudara, ada banyak orang gak berani unboxing dirinya gitu. Ya, tapi mari beranikan dirimu di unboxing. Kalau engkau salah, sejujurnya saya ini bukan orang yang tahan ketika ditunjukin salah. Tapi itu baik karena itu senjata saudara. Dan dibilang gini, senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela itu ternyata senjata dalam terjemahan dikatakan pedang di tangan kanan, perisai di tangan kiri. Gunanya apa? Ketika engkau dan saya dihormati, bahkan ketika engkau dihina, hatimu gak masalah. Kebanyakan kita sukanya dihormati, setuju ya Bapak Ibu ya. Ketika dihina, pedangnya keluar gitu. Lanjut lagi, sebagai orang yang tidak dikenal, wah orang gak mau kenal kita, namun terkenal Bapak Ibu katanya. Saudara dan saya dikenal, terkenal bahkan. Sebagai orang yang nyaris mati, sungguh kami hidup. Saudara kita ini mungkin nyaris gitu. Tapi ya masih hidup aja gitu. Bahkan bikin hidup lebih hidup gitu ya. Amin. Ini saya lagi ngomong ke diri saya gitu ya. Sebagai orang yang dihajar namun gak mati gitu. Bapak Ibu dan saya mungkin dihajar kiri kanan depan belakang atas bawah. Tapi ya hidup aja tuh. Ya diomongin apa ya hidup aja tuh, eksis aja gitu. Malah bikin para haters kita makin rajin ngeliatin kita gitu ya. Makin gitu ya. Terus dikatakan begini. Ayat 10 bilang, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Kalau dalam terjemahan lain bilang gitu. Pada saat berduka cita langsung bersuka cita. Itu gimana ceritanya gitu. Waktu saudara misal kehilangan keluarga, saudara tetap memilih angkat pedangmu, angkat perisaimu dan kau tetap berperang. Nggak make sense Bapak Ibu, tapi itu senjata. Yang saudara dan saya terima hari-hari ini tuh nggak make sense. Sebagai, nih berita baik Bapak Ibu. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. How come? Gimana caranya? Saya nggak punya deposito Bapak Ibu, tapi saya sudah memperkaya ribuan orang. Saudara mungkin nggak percaya, saya percaya. Percaya. Supaya gini, waktu saudara melayani jiwa-jiwa, engkau nggak yang kayak gini. Tuhan, saya ini belum punya mobil, belum punya motor, belum punya jodoh. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Karena kemiskinan saudara, tanda petik kemiskinanmu, keberadaan mungkin nggak punya apa-apa. Waktu engkau percaya, waktu engkau ada dalam track, dalam destiny, engkau sedang memperkaya ribuan orang. Amin. Dan itu gak pernah sia-sia. Gak cuma Ko Jos, gak cuma Ko Stevens, ada banyak. Ada banyak orang-orang yang tiba-tiba. Saudara, hari itu saya cuma ingat gini. Saya ini cuma dulu sebelum saya jadi guru, saya cuma pengen jadi insinyur Bapak Ibu. Insinyur itu kan bikin mobil, bikin gedung, bikin jembatan. Dan semua yang saya pikir, bikin jembatan, bikin mobil, bikin kendaraan, itu sebenarnya gagal secara fisik. Tapi hari ini saya berkata gitu, mungkin saya gak bangun jembatan fisik, tapi saya bangun jembatan buat banyak generasi sampai ke destiny mereka. Mungkin hari ini saya gak jadi insinyur secara dunia, tapi saya membangun banyak bangunan dalam hidup orang-orang. Dan tanpa kau sadari Bapak Ibu, mungkin kau juga bukan orang-orang yang berdiri paling depan, dilihat orang, dapat lampu sorot dan sebagainya. Tapi waktu engkau melayani 1-2 orang miskin, waktu saudara memilih menginjil, saudara memilih doling, deklarasi melayani di tempat Bapak Ibu masing-masing. Engkau sedang melakukan yang sama. Memperkaya banyak orang. Bahkan di terakhir bilang sebagai orang tak bermilik. Tapi kita ini memiliki segala sesuatu. Saudara dan saya mungkin gak punya harta yang standarnya dunia. Tapi saudara memiliki segala sesuatu. Buktinya apa? Alkitab bilang ini, all I have is yours, kata Bapak. Saudara tinggal minta, saudara tinggal aktifkan, maka yang dia punya adalah milik kita. Amin. Amin. Itu senjata Bapak Ibu. Mari hari-hari ini, waktu masuk tahun-tahun ke depan, mari aktifkan dan lebih percaya lagi, mari pelajari lebih lagi. Mari jangan pernah lakukan karena ketakutan, karena kebiasaan, tapi karena pengertian. Ada senjata yang meruntuhkan kubu pertahanan musuh. Tapi di sisi lain ada senjata yang saudara harus buat dengan respon hatimu, dengan apa yang kau buat. Sekalipun yang kau doakan, yang kau pikirkan, yang kau inginkan belum dijawab Tuhan.
tapi itu sesungguhnya juga senjata Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu punya senjata apa di tanganmu. Mari kita angkat sama-sama. Mungkin saudara nggak bawa senjata profetik, saudara boleh bawa hidupmu. Mungkin ada goresan di dalam hidupmu. Ada didikan yang membuat engkau sering kali mau keluar dari panggilan. Tapi kau tetap memilih bertahan dan berkata, Tuhan, biarkan ini jadi senjata buat hidupku. Mari saudara bangkit berdiri. Boleh minta PPT-nya? Shalom saudara. Sebentar lagi kita akan memasuki Rosasana 5782 tahun Paybat. Dan sebentar lagi seperti yang pernah dikotbahkan oleh Ibu, kita akan buat open heaven di tempat ini. Tapi kita mau sama-sama belajar hari ini. Saya juga lagi benar-benar coba untuk belajar. Apa sih open heaven itu? Apa yang Tuhan sedang siapkan? Waktu Tuhan ingin membuka gerbang surga di tempat ini. Dan di ayat yang pertama dikatakan, di Kejadian 28 ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Hari itu, Yakub sedang lari dari Esau. Ia sedang menuju ke tempat Laban. Kemudian setelah itu, Daud terus berjalan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai satu hari, dia tiba di satu tempat yang namanya Betel. Dulu namanya Luz. Dan hari itu Daud meletakkan sebuah batu di tempat itu. Untuk tempat ia tidur. Yakub, maaf. Hari itu Yakub meletakkan sebuah batu di tempat itu. Sebagai alas ia tidur. Dan tiba-tiba waktu Yakub tidur, ia bermimpi dan melihat ada tangga yang turun dari surga dan malaikat naik dan turun di tempat itu. Hari itu bahkan Yakub tidak pernah menyangka kalau ia akan melihat penglihatan itu. Dan bahkan tidak pernah terbayangkan hari itu Yakub melihat pintu surga terbuka. Bahkan hari itu kelihatannya Yakub tidak membayar apapun yang membuat pintu surga ini terbuka. Tapi waktu saya coba pelajari, waktu Yakub meletakkan batu itu di tempat itu seperti sebuah dasar. Zaman dulu waktu seseorang meletakkan sebuah batu, itu menjadi sebuah dasar. Dan saya coba buka catatan saya yang dulu, yang lama. Dan saya menemukan hari itu, bahkan seorang Yakub yang tidak membayar apapun untuk gerbang surga terbuka. Tapi hari itu Tuhan menunjukkan gerbang surga terbuka. Karena ada orang yang bernama Abraham. Yang sudah meletakkan sangat banyak mezbah di hadapan Tuhan. Abraham yang menjadi pendahulu dari Yakub. Dia meletakkan mezbah demi mezbah. Salah satunya yang kita tahu waktu Abraham mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, kalau sebentar lagi kita akan buat open heaven di tempat ini. Mungkin harga yang kita bayar di tempat ini tidak pernah cukup. Mungkin harga yang kita bayar tidak seberapa dibanding yang Tuhan akan siapkan pada tahun 5782. Tapi kenapa setiap kali ada hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat ini, mereka selalu berkata, di tempat ini ada open heaven. Bahkan hamba Tuhan yang tidak tahu Mahanaim sama sekali. Pertama kali mereka datang ke sini, mereka berkata, ada sangat banyak malaikat di tempat ini. Dan ini adalah rumah Tuhan. Semua
Karena ada pendahulu-pendahulu kita yang sudah membayar harganya dan meletakkan sangat banyak. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, mereka sudah meletakkan sangat banyak korban. Mezbah demi mezbah didirikan. Dan itu naik di hadapan Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan ingin memberikan open heaven di tengah kita, ini adalah sebuah anugerah. Karena sampai kapanpun harga yang kita bayar tidak akan pernah cukup. Itu harga yang sangat murah yang Tuhan ingin berikan di tengah-tengah kita. Tapi waktu pintu gerbang surga ini terbuka juga, kita sedang memasuki sebuah dimensi ilahi. Sebuah dimensi yang berbeda, yaitu dimensi surga. Kita tidak lagi hidup dengan bagaimana cara dunia ini hidup. Bukankah waktu hari ini dunia berkata, jangan keluar rumah, pakai masker, jangan bersentuhan dengan orang lain. Tapi kita memilih untuk kita tetap keluar, kita menginjil. Kita melakukan apapun yang Tuhan mau. Dan kita tidak lakukan seperti apa yang dunia katakan. Kita sedang hidup di dalam sebuah dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ilahi yang dari Tuhan. Kemudian, waktu pintu gerbang surga yang terbuka, ini adalah masa surga menyentuh bumi. Kita sudah sangat sering meneriakan surga menyentuh bumi. Tapi waktu tahun 5782, Tuhan ingin sekali lagi membuka pintu gerbang surga itu. Dan akan terjadi heaven invasion atas bumi. Surga sekali lagi akan menginvasi seluruh bumi. Dan terjadi yang namanya surga menyentuh bumi. Kita akan melihat yang sangat ajaib. Dunia merencanakan untuk membangun bait suci ketiga. Tapi waktu Tuhan mengadakan invasi yang dari surga, waktu surga menyentuh bumi, kita akan menahan pembangunan bait suci itu. Dan kita akan berkata, selama masih ada kita, pasukan Tuhan yang berdiri dan menahan semuanya, maka si pendurhaka tidak akan bisa menyatakan dirinya. Inilah masanya untuk surga menyentuh bumi. Tuhan menyatakan kemuliaannya atas kita semua. Selanjutnya, yang kedua, waktu pintu gerbang surga ini terbuka, akan ada atmosfer ilahi yang dari Tuhan, yang akan mencengkram seluruh bumi. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kata tinggal di dalam Tuhan pada ayat ini artinya adalah kita tinggal di dalam atmosfer Tuhan. Kita tinggal di alamnya Tuhan. Di dimensi yang berbeda dengan yang dunia coba tawarkan kepada kita. Tapi seberapa banyak di antara kita yang mau memilih untuk tinggal di dalam dimensinya Tuhan? Mungkin kelihatannya tidak enak. Tapi bisakah saudara melihat Tuhan sedang membawa kita untuk masuk di dalam atmosfernya? Dan jika firman Tuhan tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukankah hari ini kita sedang sangat merindukan lawatan terjadi? Bukankah hari-hari ini kita sedang berkata, semua rencana iblis harus ditahan. Dan waktu kita tinggal di dalam atmosfer Tuhan, kita sedang mengendalikan semuanya. Dan apapun yang Tuhan kita minta, apapun yang kita perkatakan di dalam nama Yesus, itu yang Tuhan akan kerjakan dan yang akan terjadi. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah dari yang mustahil menjadi sebuah keajaiban.
Kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah bangsa kita. Tuhan mengubah dunia. Dan kita akan melihat yang ilahi yang dari Tuhan. Itu akan terjadi atas bangsa kita dan bangsa-bangsa. Tinggal di dalam atmosfer Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, ini mungkin ayat tentang memberikan persembahan persepuluhan. Tapi waktu saya coba renungkan ayat ini, Tuhan cuma bilang, bukankah seringkali yang kamu persembahkan kepadaku tidak seberapa? Mungkin waktu kamu isi cawan, banyak bolongnya. Mungkin hanya 1/10 dari yang Tuhan harapkan. Mungkin kita tidak pernah bisa membayar harganya. Dengan segala keterbatasan kita. Tapi waktu kita membayar harganya, Tuhan sedang melihat apa yang kita lakukan. Sekalipun tidak pernah cukup. Tapi waktu kita bergerak dan melakukan sesuatu, Tuhan punya alasan untuk bergerak dan bertindak. Waktu kita mulai lakukan sesuatu, Tuhan punya alasan untuk Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Di Matius 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Yang kita persembahkan hanya sedikit. Tapi Tuhan berjanji untuk membukakan tingkap-tingkap langit. Bahkan Tuhan sampai berkata, ujilah aku. Tuhan sedang ingin berkata, nak, aku tahu engkau tidak bisa mempersembahkan yang terbaik. Aku tahu banyak kecacatan dari apapun yang kau berikan. Tapi waktu engkau melakukan apa yang aku mau, aku sedang membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Tuhan sedang membukakan semua yang ilahi yang tidak pernah kita bayangkan. Dan ini hati Tuhan. Bahkan Tuhan tidak hanya ingin memberikan yang ilahi, tapi Tuhan juga ingin memberikan berkat kepada setiap kita. Bahkan sampai kita mengalami kepenuhan. Dan sampai seluruh hidup kita penuh akan Tuhan. Tapi ada satu hal yang harus kita waspadai. Waktu Tuhan membuka tingkap langit, apakah kita hanya menikmati, tapi tidak punya pengenalan pribadi akan Tuhan? Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Di Mazmur 78 ayat 23 sampai 24. Hari itu Tuhan, bangsa Israel berteriak di hadapan Tuhan meminta makanan. Dan hari itu Tuhan memerintahkan awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Dan Tuhan menurunkan mana. Bahkan tidak sampai di situ, Tuhan juga memberikan daging kepada mereka. Bangsa Israel makan dan menjadi kenyang. Tapi tidak pernah ada pengenalan akan Tuhan. Tidak pernah ada perjumpaan pribadi antara mereka dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah mengenal siapa Tuhannya.
Hari itu Tuhan sangat ingin memberikan cintanya kepada bangsa Israel. Tuhan menurunkan yang terbaik bagi mereka. Tuhan sedang ingin mengecup bangsa Israel. Tapi kita lihat apa reaksi yang dikeluarkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Bahkan di tengah segala berkat yang Tuhan berikan, mereka tidak menjadi puas. Mereka tetap bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan mempertanyakan Tuhan. Mereka tetap tidak percaya. Sekalipun Tuhan melakukan mujizat demi mujizat di tengah mereka. Bahkan mereka memperdaya Tuhan lewat setiap perkataan mereka. Dan mereka tidak setia akan perjanjian Tuhan. Ini yang sangat mengerikan. Di tengah Tuhan sedang ingin membukakan semuanya, memberikan dan mencurahkan yang dari surga di tengah-tengah kita. Apakah ada pengenalan pribadi antara kita dengan Tuhan? Apakah kita mengenal pribadinya apa yang Tuhan ingin kerjakan di hidup kita? Atau kita hanya melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan yang apa yang kita butuhkan, tapi bukan sebagai sebuah pribadi yang sangat kita cintai. Pada saat Dia memberikan kecupannya kepada kita, apakah yang akan kita berikan kepada Tuhan? Apa respon hati kita? Apakah respon kita menjadi marah? Karena seringkali kecupan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Apakah respon hati kita menjadi kecewa? Jawaban ada di dalam diri kita masing-masing. Seberapa kita mengenal pribadinya. Dan sekali lagi di tahun 5782 ini. Tadi saya waktu sedang baca Alkitab, saya temukan. Ini yang Tuhan sedang ingin curahkan di tahun 5782. Waktu Tuhan membuka pintu gerbang surga itu. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Waktu pintu gerbang surga itu terbuka, seperti lagu yang baru kita nyanyikan, Tuhan akan membuka dan akan ada open floodgates of heaven. Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya yang tidak terbatas di tengah-tengah kita. Masa hujan awal, hujan akhir yang terdahsyat akan segera terjadi. Dan kita akan segera melihatnya. Karena inilah yang Tuhan janjikan di tengah-tengah kita. He will pour out His Spirit kepada setiap orang. Hari-hari ini, mari kita inginkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimanapun kita tidak bisa masuk ke 5782 ke dalam tahun payback tanpa kita mengenal Dia secara pribadi. Tanpa kita mengerti isi hatinya. Tahun depan respon hati kita akan sangat menentukan. Apakah kita akan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan? Atau kita memilih untuk marah? Karena seringkali yang Tuhan lakukan tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari inginkan Tuhan lebih lagi. Dan biar Tuhan mengecup kita dengan cintanya.